Ya, nanti saya tampilin lagi tentang ini. Dan speakernya sengaja saya taruh di belakang, siapa tahu yang belakang-belakang ini memang dari awal nggak pernah dengar ya, nanti saya ulangi sekali lagi. Yang ini udah disiapin belum? Front end, back end, sudah? Ya silakan disiapkan. Sambil nunggu kalian saya aksen ya. Pertemuan ke-7 tanggal 11 Mei. Nindi dan Zahra ini. Nindi dan Zahra. Al-Fatih dan siapa? Hah? Dan Sikena. Calvin dan Safira. Benar ya? Calvin dan Safira. Feby dan siapa? Anissa. Hah? Firdaus ya. Si Firdaus. Belakangnya? Widya dan Tati Yu. Cowok. Hah? Haji Restu dan Mardukan. Depannya cewek yang kacamata Nurul Utari dan sebelah Nurul. Oke. Safira Lasute, Lola, Sudirman hadir. Silake dan Novianti ya. Novianti, Natalia. Noviantinya laki. Cowok ganteng siapa? Iya. Adam Sabili. Belakang Sadam. Hah? Alam namanya. Oh, Elang. Ya. Sebelah Rijal ya. Ya, dua cowok ganteng. Muhammad Rafi dan Yogi. Oke. Belakang Slack. Wah, Slap. Depannya Edo Renaldi. Edo. Nih. Depan lagi. Hah? Si Hombeng. Oke. Wah, yang lain yang belum dipanggil siapa? Hah? Alfarabi. Terus? Fajar Nanda. Terus? Gila. Ilham satunya izin Pak. Ilham 117. Yang izinnya ke saya ya. Udah di. Ya, walaupun checklist itu belum saya buka. Ya, selama kalian nggak hapus aman. Hah? Iya, maksud saya selama kalian udah ngabarin, intinya telah ngabarin saya di Telegram tuh, kenapa dia checklistnya 1? Karena belum saya buka. Siapa yang mau dites? Berubah jadi checklist 2 ada? Saya tuh siapa? Hah? Oh, Safira. Nih, Safira lihat ya, di Safira ya. Yang lain sambil siapkan kebutuhan yang saya bilang tadi. Apa kebutuhannya enggak? Nah, lah berubah belum Safira? Nah, cuma gitu doang ya enggak?
Intinya karena belum saya buka, ya artinya apa yang belum saya buka itu belum saya cek, makanya di sini nih kosong nih. Nanti ceritanya saya akan ngecek bener gak di tanggal 4 ada ngabarin, bener gak di tanggal 6 ada ngabarin. Jika tidak ada ya tentunya apa. Ya nggak? Itu kan. Nah, makanya ini kosong. Udah. Sekali lagi yang ini udah belum disiapin. Ini front end, back end. Maksudnya kan gini, setiap kali kita kuliah kan mau bahas yang ini kan, back end sama front end kan. Nah, daripada Pak yang belum, kalian siapin dulu rekomen kami dulu maksudnya. Udah disiapin. Apa ya Pak disiapin kata kalian enggak? Nih. Dulu di awal cerita saya kan bikin foldernya elang, ya enggak? Berarti saya aksesnya elang itu. Yang ada WP admin berarti backend. Nah, kalau lupa tonton video dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Ada? Ya kalau nggak bisa ngerjain UTS-nya. Satunya lagi yang tanpa WP admin untuk apa? Untuk front end. Kalau lupa sekali lagi rajin-rajinlah nonton YouTube-nya. Apa YouTube-nya? Kalau kalian tahu nama saya harusnya tahu. Yang jadi masalah tuh kalian kalau nggak tahu nama saya berarti selama ini tidak memperhatikan. Sekali lagi sudah disiapkan ini ya. Lalu yang lain? Aki lu tahu loh yang udah disiapin loh. Ya diam boleh. Sudirman udah belum Sudirman? Nah, yang disiapin tuh kan gini nih. Kalau kalian menggunakan SAM, masa lupa dari cerita paling awal nih. Ya kalau pakai SAM, berarti kan kalian nyari di dalam htdoc kan? Ya nggak? Di dalam htdoc ada folder kalian kan? Folder kaliannya apa? Kalau Erik ya Erik, dan seterusnya. Kalau saya mau mulai maksudnya. Lalu oke kita mulai. Cak geli hati enggak deh. Mana tadi Pak satu nih. Kita mulai. Kita mulai. Oh dia udah datang. Itu sama siapa kamu tadi? Firdaus. Kamu sama siapa tadi? Alah, nanti sebutin lagi ya. Oke, saya mulai ya. Oke, selamat malam semua. Ya, kali ini speakernya sengaja ditaruh di belakang karena biasanya yang belakang dari hasil saya koreksi UTS yang belakang itu sering bermasalah. Kecil-kecil maksudnya nilainya. Oke, sengaja jadi mulai hari ini saya taruh di belakang. Nah, kalau tetap di belakang terlalu dikit pindah ke depan. Gitu ya. Lanjut. Nah, hari ini adalah minggu 7 pertemuan ke-7 untuk mata kuliah rekayasa web yang dimana Sabtu kemarin sudah mulai mengganti. Nah, kalau kalian ingat juga ada gabung di grup, harusnya ada info tentang saya suruh hari ini kita kuliah dan pakai masker. Ya nggak? Nah, hari ini kita mau ngapain? Kita mau mengkustomisasi tema bagian kedua. Jadi yang pertama itu adalah tema bawaan yang kita otak-atik sampai maksimal kalian nemu nanti nggak puas juga. Ujung-ujungnya di kustomisasi kedua ini baru kalian dengan langkah yang minimal dapat hasil maksimal. Maksudnya gitu. Kita coba maksudnya apa Bapak nih? Jadi kita butuh login dulu. Udah. Lihat tampilan tema yang kalian apa aktifnya. Yang belum absen nanti ingetin lagi intinya. Ya sambil nunggu. Nah, kalau laptopnya agak lemot, dicoba ganti modenya ini. Jangan power saver tapi high performance. Oke, barangkali laptopnya agak-agak berat, jangan dia mode power saver, pilih yang high performance. Ya setidaknya ngebantu proses lah, dia nggak dibatasi. Nah, kalau sudah kita ke tampilan tema, kita mesti ngapain? Nah, yang saya ini kan minta login, harusnya sih admin.
tema yang saya aktifnya adalah education zone, seperti yang di pertemuan sebelumnya. Nah, yang mau saya sampaikan gini, kalau kalian belum ada, yuk install bareng dari tema, kita coba bahas maksudnya. Kalaupun yang belum tahu sampai episode ini kenapa kami bisa ada education zone, tonton pertemuan yang 6. Lalu, kalau belum ada, sekali lagi tampilan tema, tambah baru, lah, lalu cari di sini education zone. Dah, bisa nggak nginstal tema selain pakai tambah baru nyari kayak gini? Jawabannya bisa. Kalau ini kan kita tinggal ngeklik install, habis itu aktifkan. Syaratnya mesti ya online, connect internet. Cara kedua adalah mendownload dulu baru mengupload. Downloadnya gimana? Ini kan pertama harusnya udah tahu ya, tinggal install, aktifkan. Cara kedua, ya ini intinya udah saya sampaikan ulang ya. Kalau kita udah tahu education zone itu Raraten, tinggal kita cari di Google. Ya, biasanya dia WordPress org nyediain seperti ini. Oke, belum selesai cara kedua, dengerin. Saya ulangi. Kalau nggak mau maksudnya connect internetnya tuh aksidental, maksudnya kalian lagi pengen aja kalian connect, kita bisa nyari di Google Education Zone, nanti dia ada website yang WordPress org, yang seperti di pertemuan awal saya kasih tahu org itu untuk pengembang. Tinggal kita klik, oke, nanti dia ada tombol unduh. Yang keunduh adalah file zip. Yang keunduh adalah file zip. Jadi kalau kita mau download ya tinggal di save, ya download kayak gini. Nah, udah selesai gimana? Ini saya share ke apa namanya tuh? Telegram. Mana Telegram terlalu besar lihatnya nih. Mana ya? Oh ini. Nah, biar kalian cepet nyarinya, saya share ke grup WA ini. Grup WA, grup tele. Mana yang kalian ini? Nih, jangan lupa malamnya pencari masker. Yang tidak pernah merhati ya tanggung sendiri. Berarti tidak ngikutin ini dia, nggak ngikutin info. Nah, temanya ini nih, yang saya kirim. Kenapa belum cek centang 2? Sekali lagi nih, banyak, bukan hanya kalian. Saya sengaja biasanya yang begini ini memang belum saya buka. Kalau udah biasanya saya hapus, tapi kalian jangan coba-coba hapus, apalagi hapus 2 arah. Nanti bukti kalian ngabarin itu otomatis hilang. Sebaiknya kalian simpan. Karena apa? Ya nggak benang. Mana bukti ya kata saya kalau ada ngabarin. Ya apa? Ini ya di download. Jika udah selesai di download, ekstrak tuh yang pakai ekstrak here yang ada tulisan gitu tuh, tahu kan? Kalau pakai mineral ekstrak here, nanti dia ada folder. Oh, ada foldernya, isinya kurang lebih gini. Jika sudah ya, cara paling enaknya adalah pindahin folder ini. Sekali lagi foldernya hasil ekstrak. Oh, dipindah lah. Saya kan dielang itu ya, posisinya dielang. Ini dielang. Berarti saya akan naruhnya di dalam elang WP content. Tinggal paste. Nanti foldernya ini. Teman kalian punya tema pun yang udah pernah di-download bisa kalian copy taruh di kalian. Ngerti maksudnya? Oh, nah. Gini, saya bilang tadi kan kalau mau connect langsung kita tinggal klik install, aktifkan, selesai. Itu kalau connect langsung.
Tapi kan ada yang beberapa yang nggak connect. Kelak lah Pak, di rumah aku coba lagi yang pakai komputer ya nggak, kebetulan nggak connect wifi. Caranya adalah habis download ekstrak, hasil ekstraknya ditaruh di folder save. Jelas apa ini? Harusnya sih jelas ya nggak? Kalau dengar, kalau tidak pernah dengar ya tidak jelas-jelas. Sudirmano, yuk kita lanjut ya. Nanti yang nggak ada ini ya dia akan ada di sini, yang tapi bedanya kita mesti ngeklik aktifkan. Nah, sudah? Oke, jika sudah, daripada kalian bingung, kita coba plugin-pluginnya dinonaktifkan dulu. Yuk ke plugin. Kenapa? Kita mau konsentrasi di tema ini. Jadi tema-tema yang kita udah nyoba, dark musik, yang flash, kita cuekin dulu. Oh, jadi sekali lagi ke plugin. Oke. Lah, centang semua plugin dari plugin ini nih, yang atas nih. Kalian lebih enak lihat saya zoom gini apa tidak usah? Nah, lebih enak. Oh, ini klik ini. Wah, checklist yang di plugin nih, lalu ada tindakan massal dinonaktifkan. Ngapain kita biar cepat semuanya daripada ngeklik siko-siko, kita nonaktifkan, terapkan. Sudah? Nah, jadi semuanya nonaktif. Tapi nanti saat ngumpul ya tentunya yang aktif adalah tema yang kalian pilih. Ini nih ceritanya kita baru nyoba tema baru diinstal. Nah, biar dia nggak menciderai yang lain, ya kita nonaktifkan dulu. Biar kita tahu apa sih beda tema satu dengan yang lainnya, plugin apa yang digunakan. Oh, ini udah kan tampilan plugin, habis itu ke plugin ini dinonaktifkan. Jika udah selesai, yang nanya tadi laman atau apa nih laman ya, jadi bukan nanya post. Ini laman sudah pernah disampaikan juga. Jadi di laman nih ya pilih semua lagi, tindakan massal, pindahkan ke tong sampah. Saya ulangi ya, ke laman, semua laman, lalu ke laman, semua laman. Ini kan post sama kayak gini nih, di judulnya centang semua, tindakan massalnya pindah ke tempat sampah, terapkan. Tapi bukan yang post ya, yang laman. Lah, Pak, yang ku tidak deh sampai kayak bapak ini berarti lah di tong sampah. Udah ya. Jika sudah dan posisinya 0, nah waktunya kita nyoba si tema ini sekarang supportnya apa sih? Nah ini yang mau kita coba. Plugin yang disarankan tidak aktif kata dia. Mulai aktifkan atau klik ini ya. Yang pasti sih dia harus mulai aktifin plugin dulu. Pak, yang ku tulis sana update, tulis sana. Berarti kalian klik update. Update tuh sama dengan perbaharui. Sudah? Ya saya kan tulisannya ini nih. Ya kalau kalian tulisannya update plugin atau perbarui plugin, diklik update itu ya. Lalu sampai nih. Saya akan ngeklik ini dulu, ngaktifin. Nah, dia tampilnya 2 ini sama dicentang, diaktifin. Berarti tema yang Rara ini siapa? Nggak usah dibingungin ya, tak cewek, tak cowok, kita tahu pokoknya. Yang penting kita aktifin, terapkan. Ah, yang kalau belum ada install. Kalau 2 ini belum ada, dia biasanya minta install. Saya ini 2-nya sudah ada, berarti saya tinggal aktifkan. Ya, silakan. Lah, ya kalau install yang install, kalau perbarui ya, kalau dia update. Lalu jika sudah, lalu oke, yang itu tinggal ditunggu sebenarnya yang kalian itu. Jadi saat udah selesai install, ya dia akan nyari di internet kalau klik install lo. Kalau udah selesai itu ya tinggal tunggu, habis itu aktifkan, udah selesai. Nanti posisinya sama kayak saya. Lah,
Maksudnya kalian pahami aja dulu yang saya omongin ini. Walaupun proses kalian udah belum selesai, tapi kalian udah ngerti, maksudnya aman. Kenapa? Ya sebenarnya itu bisa ditinggalin sebenarnya. Tinggal nunggu aja. Jangan jangan ditinggalin kalian close atau kalian klik yang lain ya. Tunggu aja sampai selesai. Oh, lalu, nah kalau sudah, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah di tampilan tema kita balik lagi. Kebetulan Education Zone ini mirip-mirip dengan tema yang flash. Kenapa? Dia ada mulainya juga. Nah, kali ini saya nyoba akan mulai juga. Kenapa kayak gitu? Di sini dibikin rarat theme. Kita lihat yang lain. Di sini template saya. Di flash ini theme grill. Berarti udah 3 pengembang yang kita pakai. Nah, yang mau saya tunjukin nih, walaupun beda-beda pengembang, dia biasanya mirip yang bisa kita lakukan untuk customisasi. Oh, jadi yang sudah selesai temanya ke halaman tampilan tema, klik untuk memulai. Harusnya nggak susah, intinya kalian pahami aja langkah ini habis ini ngapain. Nah, jika sudah, dia bilang, ini nyaranin tema kami ini pakai Rara One Click Demo Import dan kontak form 7. Nah, dia bilang juga update ke Pro kalau ini kata dia. Lala kita skip dulu ya yang Pro nggak pakai. Oke. Tapi kalau kalian udah expert ya biasanya memang lari ke Pro. Bukan yang bajakan. Nah, ini kan sudah ada nih, aman kan berarti kan. Habis itu ngapain? Memulai. Dia cuma nyuruh lihat dokumentasi sama tiket bantuan. Tiket bantuan ini ya layanannya, supportnya dia. Oke, sama kunjungi demo kata dia. Cuma ini doang kata kalian. Iya, bantuan tanya jawab gratis versi Pro ya dia jualannya intinya versinya apa. Slidernya enggak deh kalau kita pakai free kata dia. Nah, nanti kita coba ngakal biar slidernya ada. Tentunya bukan pakai yang dia ini. Nanti kita coba ya. Intinya salah satunya slider. Kita lihat ngapain dibilang deh. Nah, jika sudah lah kan ngelihatnya tidak di apa yang bisa diklik di sini enggak? Kalau sudah, coba ke Rara Demo Import di tampilan Rara Demo Import. Sudah diklik. Lalu, nah ini nih yang saya tunjukin tadi halaman ini ceritanya ini yang mau dilakukan. Kalau kalian lihat tadi dashboard saya kan mulai dari halaman ini karena baru mau begini. Nah, jika sudah, dia bilang demo importer bisa berjalan lancar jika dalam kondisi yang normal, kata dia. Maksimum eksekusiannya set ke 360, limitnya RAM-nya 256 dan seterusnya. Oke. Kalau udah ngapain? Kita demo import. Nah, download demo file dari halaman ini, kata dia. Nah, dia nyuruh kita download. Nanti saya share ke kalian. Saya coba buka. Nah, ini dia nyuruh kita cari documentation dan segala macam. Nah, hack school yang kita tadi itu apa namanya tadi itu? Education zone ya. Di sini ada nggak? Nggak deh sebenarnya kalau kita lihat. Nah, tapi kita mau nyoba nyari Cik Pro janganlah. Nah, ini nih. Ya. Saya coba ini, kalian nggak usah lihat-lihat caranya aja. Saya mesti ngapain di sini? Ya, nyari kata-kata yang namanya demo file. Di sini how to recommended, how to input. Nah, kita coba ini. Kalaupun hal ini repot, nah di sini kebetulan sudah ketemu saya. Tapi tadi itu saya mau ngasih tahu kalau repot kita udah nyari nggak ketemu. Mana demo filenya nggak ketemu, misalnya di sini lah buka satu-satu nggak ketemu, kan ringgap betul ya nggak? Kita tinggalin. Jadi penting kita cari yang udah pasti-pasti aja. Nah, kenapa saya sampaikan 3 yang berbeda ini ya untuk memang yang kita temui di lapangan kayak gitu nanti. Serupa tapi ada yang kadang ngeringem, ada yang ini. Nah, nih download sama barangnya. Jadi ini education demo content ini sama. Jadi saya akan download. Nah, biar cepat saya pakai IDM nih. Tuh. Nah, cuma 45 kilo. Nah, saya kasih linknya aja ke kalian nih.
Nih, nah tuh itu kalian download. Habis download kita bahas cemane cara pakai filenya itu. Nah kita oke, berarti saya akan nyimpen di folder kerja saya yaitu 2223E. Folder inilah saya taruh nanti di dalam elang. Nah udah selesai nih download ini. Yang kalian udah belum? Kecil kok filenya, cuma 45 kilo nih. Oh, sudah saya kirim di grup ini linknya. Jika sudah, lalu apa yang mesti dilakukan? Ya ngecek dulu nang HP ini. Klik on the upload demo file button above. Ini ada dia suruh. Setelah download baru mengklik nih choose file, install now, import. Nah ini dia. Oke, berarti saya akan ngeklik upload. Setelah upload, filenya di mana saya taruh tadi? Saya naruhnya di sini tadi, bukan di dalam SAP. Saya pakai Laragon. Nah, berarti saya akan taruh di dalam www ini 2223E. Saya akan pakai yang nih. Oh, tinggal diapain? Kalau mau cepet sih main drag ini, nih drag ini. Nah, tapi kalau dia buka download ini ya nggak bisa. Mau nggak mau kita harus pilih choose file ya. Nah, milih di mana nyimpen tadi. Saya nyimpannya ini. Lah, di open. Kalau sudah diapain? Ada kata-kata install now. Lah sih. Lah, klik yang file zip tadi. Nah, kalau udah import demo now. Saya nggak ngerti juga kenapa dia nggak satu tombol tuh biasa langsung download dari internet kayak gitu. Ya beda pengembang ya beda stylenya dia. Nah, kita tinggal ngeklik import demo now. Yang awalnya saya tampilan front end-nya seperti ini. Kalau saya buka lagi, nah belum ada perubahan. Nah, saya tinggal nunggu ini. Ya kalau dia nggak berfungsi, coba klik lagi. Nah, ini harusnya nih ada loadingnya. Tadi belum terklik. Ya, kita tinggal nunggu aja lihat dalam beberapa saat selesai apa enggak. Saya reload, belum ada berubah. Nah, nanti sambil nunggu di sini. Sambil reload lagi. Sambil ngintai kira-kira apa udah berubahnya. Belum ada kata kalian. Ya, karena belum selesai juga. Nah, nanti hal ini akan dipengaruhi oleh koneksi internet kita juga dan resource dari laptop masing-masing. Oke, jadi keberhasilannya ya tergantung alat kita masing-masing. Makanya kadang orang selain nggak mau pakai demo importer nih, dia menggunakan ya tema bawaan WordPress itulah dirombak sama dia. Nah, di sini belum kelar ya, mau nggak mau nunggu. Tapi kita bisa sambil ngintip sekali lagi ya, kira-kira apa perubahannya. Biasanya kalau agak lama gini filenya gede biasanya. Ya Sudirman sudah ya. Oh, nah. Kalaupun dia slow responnya gini nggak ada juga ya, kita reload aja lagi. Tuh sambil dicoba lagi. Nah, pilih yang tadi tuh, ulangi, upload PDF file. Ya karena yang di web sih biasanya memang kayak gini. Install. Nah, tunggu aja nih, dia ngapain nih? Ngambil import demo now. Kalau udah kita coba berkali-kali masih ngeringem, maksudnya nggak ada respon, ya kita tinggalin. Ya jangan terjebak di dia ini terus. Oke. Nah, ini kan nggak ada respon juga nih, nah berhenti nih. Konten download udah selesai. Di sini nggak ada tampilan apa-apa tambahannya. Ya berarti kita siap-siap ninggalin.
Ini kalian adakah yang sudah berhasil? Ada ya? Nah, berarti kita tinggalin aja nih biar cepat ya. Tidak usah sedih. Nah, tinggalinnya gimana? Gini, yuk, lalu yang lain bisa jadi dia berhasil ya. Kebetulan aja yang ini yang bermasalah nih. Kita bisa nyari dengan keyword Rara theme ini. Jadi Rara theme ini kita bisa download tema yang lain. Oke, belum tentu yang lain gagal. Nah, kita tinggal nyoba aja, misalnya yang construction ini. Saya aja deh nyoba ya, daripada kalian apa nih namanya kuotanya kepakai terus. Nah, saya yang cari yang free aja deh. Free, inilah sudah. Nih. Smart Education Grand inilah. Ya, saya basing-basing nih download. Nak pakai ini kan ringem nih, ada daftar-daftarnya. Berarti saya tinggal cari Grand Construction yang dari WordPress org. Cari yang WordPress org. Tambahin aja biar cepet. Nah, udah ada di sini. Tanpa perlu kita daftar, kita bisa unduh. Dapat file zip-nya sama kayak tadi. Download kan ya kan? Kalau udah download, saya mesti show in folder, di extract, dapatlah nanti folder Grand Construction. Inilah folder tema. Jadi cara lain, cara installnya adalah kita download dulu, extract, kita cut, taruh di folder theme punya. Nih, lang kan, wp content, theme. Tinggal di paste lah. Ini cara installnya. Nah, cara aktifinnya tinggal ke halaman tabs ya. Di sini tema. Nanti dia ada muncul. Mana dia? Nah, dia bilang malahan rusak nih. Induknya hilang. Dia perlu construction landing page. Ini mesti kita cari juga. Nah, dari Temores ini nih, tinggal ngambil. Kalau mau lebih cepat ya download. Ternyata dia pakai induk-induk segala macam. Nah, save. Nanti saya jelasin balik induk-induknya apa maksudnya. Ya, yang pasti ada kaitannya dengan soal UTS. Sama kayak tadi di ekstrak. Nah, dia. Grand landing page kita ekstrak. Habis itu ditaruh di dalam folder tabs ya. Udah, tinggal kita yang ini nggak pakai, tinggal kita reload. Nah, awalnya dia bilang bermasalah, sekarang dia udah nggak masalah lagi. Kita tinggal aktifin, oke? Karena dia ada pairnya ini, dia kurang gitu. Nah, kalau sudah sama tadi mulai, sekarang go to getting started. Mirip dengan tadi lah, dia promosi getting started ini gimana. Kalau udah demo import, kita ngapain, disuruh nyari kayak tadi kan. Coba buka halaman ini. Nah, dia nyuruh kita nyari sendiri berarti nih. Saya tinggal nyari yang grand apa? Bukan grandma kan di sini, grand construction. Grand. Tinggal kita tunggu. Mana lalu? Oh nih, host to install grand, how to import demo. Nah, saya coba cari how to import. Nah, ada tombol download, link downloadnya. Sama kayak tadi, saya taruh pakai IDM. Kalau benar-benar gagal lagi ya tidak tahu apalah, dia benar-benar mau kita tinggalin. Nah, kalau udah, saya akan upload yang demo konten untuk Grand Construction. Berarti saya pilih upload, choose yang demo konten install.
Habis itu di import. Oh, ternyata dia lagi proses di sini. Yang ini tadi nggak ada, dia terjemahin. Berarti saya tinggal klik, tunggu. Kalau nggak berhasil juga, ya karena mau nggak mau kita tinggalin. Ya, apakah kira-kira ini berhasil? Masih muter. Tab info, view pro tabs. Laman. Nah, berarti dia sudah ada menunjukkan keberhasilan nih. Karena apa? Yang education zone tadi ternyata juga sudah mulai ada yang saya cancel. Nah, dia ada manggil file nih. Ya, memang agak lama ternyata. Di sini dia udah bikin pack nih. Nah, tahunya di mana? Tadi awalnya kosong, sekarang udah 14. Ya, berarti dia ada proses untuk nambah di sini. Terus media, adakah penambahan? Ada log file itu backupnya biasanya. Nah, ini untuk kapan-kapan uploadnya nggak tahu juga. Ya biasanya dia naruh file-file juga untuk kita. Muat lainnya tuh, sakit banyaknya pun kita udah nggak tahu lagi ini dari mana aja kan, karena ya kita import dari tema. Saran saya untuk UTS kalian, sebaiknya kalian kalau udah yakin mau pakai tema apa, baru dicoba di yang jawabannya. Daripada pening kalian gede banget filenya, nak ngirim upload pun udah upload nanti ya. Atau pakai flash disk kalian sendiri kira penuh misalnya flash disknya, kurang lebih kayak gitu ya. Udah belum nih? Udah berhasil kulit dia nih kebetulan ya, berarti nggak jadi ditinggal ya. Jadi untuk percobaan kalian adalah, nih saya kirim file yang grand construction. Yang tadi itu nggak tahu kenapa lah gagal. Berarti construction ini yang saya kirim. Nah, silakan dicoba yang saya taruh di grup. Kebetulan yang tadi itu nggak ada hasil, yang dia ini ada. Udah selesai, apa yang terjadi? Lalu lumayan. Oke, nah dia sudah ada naruh-naruh konten bertimpa-timpa atau apa nggak jelas di sini. Nah, kita akan cek apa yang bisa kita custom untuk dia. Ya, dengan import dan muncul. Emang kalau ngeklik halaman nih, tadi kan dari sini nih, ya enggak, demo import, lalu ngeklik nih. Emang tema lah aktifin dulu yang grand construction ya? Iyalah, mana pacak. Gini ya anak-anak ya, siapa yang aktif itu yang akan kita utak-atik. Oke, teorinya gitu. Jadi kalau kita ngaktifin yang refer back inilah, saya apa refer back membuatnya time asler nih. Di sini udah nggak ada dia, beda. Lalu bisa, belum lah. Coba pahami nih, lihat saya ulangi nih. Saat saya mengaktifkan tema lain, contohnya flash nih yang sekarang aktif nih. Tapi flashnya bukan flash yang film yang cepat lari itu. Lalu kebetulan nama temanya flash. Dia tulis sana, Rara. Tapi saat saya construction landing, mana construction nih, grand nih, saya aktifkan. Karena memang yang tukang bikinnya adalah Rara Theme tadi. Dia ada langah gitu ya. Nah, untuk yang lain sama juga ya. Jadi apa yang kita pakai itulah yang mau diotak-atik sehingga dia tampil di sini. Beda tema, nanti beda, tapi mirip. Lalu
Intinya jilid-jilid sebelumnya kalian lihat videonya ya. Saya sudah tunjukin yang modif-modif flashnya gimana. Pak, kurang di kelas kami, kalian lihat kelas sebelahnya yang kelompok A. Oh, mau nak besar nilai itu nak agak kawa intinya. Apa yang mau kawa kata si laki kan? Kawa tuh agak rajin, agak renyek, nah, bahasa apa pula katanya. Lalu sampai ini lalu kita mau nyoba motif, kira-kira apa yang bisa dilakukan sama ini? Sudahkah? Filenya yang saya kirim di ini ya, telegramnya ya. Ini sama demo kontennya. Sudah? Atau pening kepala atau apa kalian ini diem nih? Bingungnya kenapa? Hah? Apa ya? Ya ditanya bingung kenapa? Tak baca lagi. Bingung. Nih, kasidah ya kita putar ya. Kasidah perdamaian. Yang ini nih, tidak tahu. Siapa tahu tak bingung lagi habis itu. Iya, kan Bia bingung habis itu kan, bingung gue mikirnya kata. Ya lalu sampai nih. Oh ya keren. Jika sudah, kita mau nyoba motif nih sekarang. Customisasi namanya. Udah? Cara mengcustomnya gimana? Kebetulan tema flash dia ada satu lagi di sini live editor. Oke. Yang flash kemarin ada live editor, yang ini tidak deh. Udah? Ya udah, tidak usah sedih. Kita coba dulu nih. Kita coba ya. Apa yang bisa dilakukan? Coba di tampilan sesuaikan. Di tampilan pilih sesuaikan. Lah. Nindi dan Zahra ini ngapain nih? Ngapain? Ngerekam? Tele? Ikan apa ini intinya? Iya, nanti download lo. Nanti pakai lo. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau kalian rajin nonton videonya harusnya tidak terjadi seperti ini dah. Ini kan ada 3 nih. 3 biji nih kalian ekstrak. Nih biar sah saya bikin folder baru lah biar kalian tahu ininya apa hasilnya nih. Lihat ya, lah slow nih. Nah saya bikin folder slow nih. Oh, ini barangnya dan ini. 3 koknya saya taruh di slow. Apa sih yang akan jadinya jika kita udah ekstrak 3 macam nih? Cara ngekstrak tahu? Bisa jadi di Zahra ada tulisan ekstrak all, ekstrak ALL ya. Bisa jadi ada WinRAR baru ekstrak here. Yang kena apa tulisannya? Oh. Ekstrak here ya. Di ekstrak here nanti terdapat 3 folder. Lalu Zahra dan Nindi 3 folder ini dicut lah. Oh, dicut sudah ya. Taruh di mana? Kan kita pakainya elang. Berarti di dalam elang ada WP konten. Di dalam WP konten ada tab. Taruhlah di sini. Paste, di paste, lah. Jika sudah, baru kita aktifkan si Grand Construction. Kalau dia sudah aktif, baru importnya kita lakukan. Lah sih, sama seperti yang dilakukan tadi.
Jika sudah, saya tunjukin aja nih, biar kalian tidak terlalu lama ngeliatnya nih. Oh, saya coba mengcustom nih ya. Kalian lihat ya. Yang bisa ngikut-ikutin intinya. Nah, yuk perhatiin Rara dan ini, Rara dan Iren, Rara dan Nindi, bukan Rara Tep, si Jahra dan Nindi. Lihat nih, ini, ya. Oh, lihat. Sesuaikan si Safira juga ya, jangan ngelamun lagi. Nah, wih keren ya, dia belajar ke Kelvin. Kita lanjut lagi. Demo nih ya, kita cuekin lah here gitu deh, here times demo kita cuekin. Type styling, wih macam ada modern katanya. Apa klasik, apa modern? Kita lihat kira-kira apa perbedaannya. Jadi ini tampilan sesuaikan. Sekali lagi mirip. Klasik. Apa berubah ya enggak? Saya coba inilah terbitkan. Intinya tombol simpannya adalah terbitkan. Sebelumnya ini. Berarti kalau saya buka baru, hasilnya apa nih? Tetap oh lebih jet dikit gitu kan. Ini besar. Ada ini transparan. Sama ini nih. Postikar apa postikar? Oh dia ini abu-abu, di sini ada ini. Lebih cakep yang ini ya terlihat malahan. Ya pakailah yang klasik ya. Tapi sih ngeliat dari sini pun sudah ada sesuatu yang bermasalah nih, segera tinggalin daripada letak-letak. Nah, tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Yang mau saya sampaikan adalah Zahra dan Nindi adalah ngatur di sini. Jadi setiap yang ada dia sediain ini bisa kita atur. Pengaturan dasar, identitas situs. Nah, jadi kalau mau ganti logo, tinggal lah kan logonya kan muncul gini nih. Ada. Kalau mau ganti berarti iya logikanya kayak gitu kan. Yuk kita lanjut. Enggak tulisan flash nih, guna tulisan huruf kata kalian. Nah, berarti pakai gini tulisan. Nah, tinggal kita terbitkan. Judul situs yang awalnya flash jadinya lah kan baca. Lalu oke, jika sudah kampus kompetensi mau diganti ya ganti. Font iconnya kalau mau ganti ya ganti juga. Oke, tinggal diatur. Back itu baru identitas, warna boleh. Warna enggak putih, aku suka pink kata si Kena misalnya. Nah, Kena pilih warna pink. Nah, jadi warnanya di sini adalah intinya nyimpannya terbitkan nanti reload. Nah, dia akan jadi pink, jadi warna background. Oke, warna pink kuning. Kalau udah backgroundnya mau pakai gambar nggak? Nah, kalau kita pilih gambarnya ini misalnya, nih banyak pilih. Apa yang terjadi kalau background ini? Nah, dia akan memenuhi background itu gambar pipinya lagi gendong anak. Oke, lah sih kayak gitu. Nah, cakep. Apalagi yang bisa dilakukan? Tipografinya Google Font. Ya, dia pakai Google Fontnya nggak secara ngambil dari internet. Kalau kita cetak nggak bisa diganti jadi fontnya. Halaman depan home. Kalau saya ganti homepage apa? Saya terbitkan homepage home sama lah ya. Dia harusnya kita pilih salah satu. Kalau nggak home ya homepage, tetap sama hasilnya. Nah, jika sudah blog ya tetap blog karena post-post itu isinya. Itu pengaturan dasar, pengaturan header. Nah, yang ada tulisan call us ini bisa diganti VC tulisannya, misalnya nomor kalian berapa, emailnya dan seterusnya. Link-link media sosialnya apa tinggal ditaruh. Ya, ini media sosial dia udah naruh. Kalian tinggal sesuaikan dengan media sosial kalian maksudnya. Kan website blog pribadi. Jangan taruh yang orang ya. Nanti kan saya nyoba ngeklik tuh Facebook punya Safira, tapi yang keluar Calvin. Nah, itu berarti ada kerjasama, keceker. Nah ya. Oke. Kalau sudah ada pengaturan apa lagi, halaman awal, banner ada di sini, dia ngaktifin kontak. Ya, kita tinggal dicoba-coba aja about us di sini.
Mau diganti apa? Silahkan kalian coba. Dia ada previewnya di bagian kanan. Ini pun bisa breadcrumb ini untuk alamatnya begini nih ya. Saat kita buka sesuatu, Nindi dan Zahra ini sibuk ngapain? Lah, kita bahas lagi ya. Breadcrumb itu sama kayak menu yang kita klik. Jadi klik masuk ini sub-sub apa lagi? Nih breadcrumb nih. Sama kayak gini. Localhost demo dpwl admin. Nah, gini. Nih, sama kayak gini nih. Jadi saat kita ngeklik master kategori, breadcrumb-nya adalah master kategori. Oke, posisinya sekarang ini di mana? Nunjukin itu. Sama kayak yang kalau kita ngatur ini aktifkan, ya berarti dia kalau kita buka post dia masuknya di mana? Misalnya komersial lah. Nih, ya. Sama kayak tadi tuh. Sedang berada di mana sih? Oh, di section ini. Beranda, blog, kebun, komersial. Lokasi kita sedang berada di mana? Breadcrumb. Sama kayak gini. Ngeklik ke master produk, nanti tulisannya master produk. Oke, ini di DBWL yang kemarin nih. Nah, sama kayak itu breadcrumb. Kecualikan pengaturan kategori ya, kategori apa yang nggak tampil misalnya. Terus footernya mau apa? Hak cipta dibuat oleh Sudirman misalnya. Nah, terbitkan. Di sini harusnya front end-nya nanti ada tulisan yang Sudirman itu. Mana tulisannya? Oh, ada T Sudirman. Tidak ketemu. Berarti dia udah ngasih kita ubah. Oh, di sini di bagian kiri ya nih, karena ketutup kita tidak terlalu melihat ya. Tapi maksudnya kalau kita udah tahu kayak gini nih, kan kiat nih lah tahu ya. Tidak usah kalian kumpulin, tidak usah dicoba ya gini. Ini nih khusus saya sampaikan di sini ya, nunjukin customnya bagaimana. Pada intinya sama kok mengcustom itu. Oh, tinggal kita klik yang dari sesuaikan tuh lah yang customnya. Udah ya. Nah, kalau lah tahu jiat kata kalian begini, berarti balikin lagi halamannya ke centang ini ya, centang semua, tong sampah terapkan. Ada tapinya. Lebih enak jika tidak ada halaman kalian. Ini misalnya khusus WordPress yang untuk nyoba-nyoba tema. Kan berarti kita nggak tahu halamannya kita yang mana kan. Lebih enak kalau kalian bikin ya jawaban kalian ada yang khususnya. Jangan di jawaban tuh nyoba-nyoba tema. Kenapa? Kalian nanti akan bingung deh, banyak pack nih. Nah, jadi yang ini mau sengaja saya bersihkan. Bukan hanya sekedar naruh di tong sampah. Jadi dengan masal memang saya taruh tong sampah semuanya, tapi setelah itu tong sampahnya akan saya hapus permanen. Oh, setelah sudah hapus permanen, ya benar-benar bersih. Nah, dia hapusnya per 20 nih. Nah, per 20 ujung-ujungnya habis. Sama dengan plugin, saya akan kembaliin nonaktifin. Kayaknya saya lebih jatuh cinta ke Flash tadi loh. Nah, jadi kita pakai yang misalnya Flash. Aduh, udah Flash lah, kita pakai apa? Nah, ini kita lihat nih. Jadi kalau plugin sudah nonaktifkan, laman sudah dinonaktifkan, post pun enaknya nggak usah sebenarnya. Nah, kebetulan sih dia nambahnya yang di bawah-bawah nih kebetulannya. Ada sampai 67 post. Tapi kan bukannya kita yang atas-atas. Nah, itulah yang saya bilang sekali lagi, triknya ada WordPress untuk khusus kalian nyoba tema ini. Saran saya gitu. Jadi yang ada post, yang gede nilai itu kan di post di laman kan. Ini kalian yang bikin di versi yang jawaban kalian yang bener ya. Tapi kalau udah dapet temanya mau pakai mana, baru kalian gabungin nanti. Oh, kita coba ke tampilan tema. Nah, saya akan coba yang si Flash. Jadi saya coba dia ini, saya coba aktifkan ulang. Nah, caranya gimana? Oh, kembali ke inilah. Ibaratnya kalian mantan lah, putus, balik lagi ke mantan loh, CLBK. Ternyata dialah yang terbaik, kata kalian.
Nah, berarti tampilan flash option. Nah, saya mesti ngapain, next, 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 dia udah sama kayak itu, sesuaikannya juga sama, tapi ujung-ujungnya flash ini ya tombolnya kita udah nggak keluar lagi dia di sini. Jadi mesti diapain? Nah, ini tanda tanya kan dia kan. Jadi kita coba cari tema yang lain yang milik time grill ini. Time grill. Karena apa? Ya dari yang kita temui ternyata tombolnya dia ini yang paling gampang. Jadiin satu udah. Satu tombol demo klik udah dia jalan sendiri maksudnya. Kalau yang tadi kan kita harus download di web yang terpisah, nyarinya belum tentu ketemu. Nah, ini saya coba buka time grill. Saya akan nyari salah satu tema yang kira-kira cak-caknya bagus lah. Nah, ternyata dia ada color namanya, color Mac ya. Color Mac saya akan cari, tapi bisa langsung dari website WordPress ORG. Kan sama nih kayak tadi ya. Oke. Lalu masih sama kan unduh. Kita download kayak tadi masih sama. Ini kemudian ya saya ekstrak. Kalau udah diekstrak, nah, dapat silakan diekstrak. Kalau udah ekstrak, yang ketinggalan intinya tonton video ini ya, jangan terlalu males, ujung-ujungnya nilainya kecil. Nah, kalau udah diekstrak, dipindahin, ya saya bilang cut-cut tadi tuh, ketaruh di folder tabs. Kalau udah, selanjutnya ngapain? Akses ulang halaman tema, kita aktifin yang color Mac. Udah selesai aktif, nah get started. Inilah waktunya ngeklik tombol itu, dia akan install dan aktivasi dia. Nah, kalau sudah dia akan pilih. Nah, pakai yang mana dari color Mac? Dia yang gratis tanpa tulisan Pro. Nah, oh, aku suka yang hitam-hitam, kalian lihat. Klik import, klik confirm. Ya, ini yang jauh lebih mudah dari yang tadi harusnya. Karena apa? Cukup milih dari tampilan, ngeklik import, tinggal tunggu. Yang penting koneksi internet. Tunggu bentar, ini tutup nih. Nah, harusnya front end saya ini tadi. Kalau saya sampai reload, tampilannya udah gini sekarang. Dia masih menyesuaikan intinya. Saya reload lagi, belum berubah. Nah, tapi tetap masih proses dia installing, nunggu sampai selesai. Pada dasarnya nanti ya kalian agak bersabar aja saat proses ini. Nah, sampai tunggu lagi, belum ada juga. Sambil saya lihat di halaman nih. Nah, sampai lihat. Nah, ini Elementor keluarnya malahan ya. Nah, mana tadi tuh? Oh, belum selesai juga, masih proses ya. Elementornya ya ngambil alih. Kalau mau bikin saya lewati aja. Saya lewati. Pak, tulisanku skip sampai lah itu dia maksudnya ya. Nah, dia pluginnya disebut plugin Elementor yang ini. Kalau yang sebelumnya tuh kalau nggak salah Live Editor. Nanti kita lihat lagi lah di sini apa yang keluarnya. Belum keluar. Ini pun ternyata belum kelar. Nah, cara makainya cari close-nya mana nih? Close. Ya intinya bikin layout dia. Tinggal kita klik. Nah, ini gulungnya nih masih dicari juga di mana nih. Jangan-jangan karena belum kelar nih dia bermasalah. Coba escape. Nggak bisa kan close. Ya nggak mau di back kayak gini. Balik ke WP admin. Sambil nunggu lagi. Nah, udah selesai. Jika udah selesai, tinggal kita reload front end.
Nah, udah jadi nih, tinggal diapain? Ya mulai custom lagi, jangan menyerah, jangan cuma ngumpul sampai ini. Oke, apa yang bisa dilakukan dari ini? Nah, kita tes. Dia tulisannya tadi ada sunting dengan Elementor, yang sebelumnya ada dengan Live Editor. Ya, kita bisa klik sunting dengan Elementor ini, dia ada loading kayak gini. Website modern memang rata-rata pakai gini ya. Jadi kita bisa langsung misalnya pilih ada fashion apa, belajar post ada apa, ada bagian-bagian dan seterusnya. Nah, bagian kolomnya ada grid, ternyata gridnya ada di bagian sini. Kita bisa ngapain? Calvin Tampan misalnya. Nah, ternyata nanti tulisan Calvin Tampan ini tampil di sini. Tombolnya bukan di atas lagi, melainkan di bawah, perbarui. Tadi kan terbitkan di atas tuh. Nah, kalau sudah saya coba reload, Calvin Tampan tuh ternyata dia tulisannya di yang biru ini tadi. Udah. Nah, tapi kalau dia ganggu, ya nggak usah ada ini. Nah, yang ini bagian apa? Misalnya kita bisa klik langsung blok style 6 dan seterusnya. Ya, tinggal kalian coba-coba aja dia dibagi per bagian, layoutnya ini tajuknya news, misalnya news ini diganti apa? Berita dan seterusnya. Ya, tinggal kalian perbaiki. Ya, dia penyuntingan visual seperti ini, layout tapi. Nanti dicoba aja ya sebisa kalian. Ingat kalau ngeringem tinggalin. Kalau ngeringem nih maksudnya kalian udah nyoba-nyoba, aduh udah bagus saben, nanti coba makin bingung, cari yang paling gampang. Oke. Nah kan itu tentang tema. Jadi mengcustomnya nanti ada kaitannya dengan plugin. Beda tema yang kita aktifin, plugin yang dia pakai pun nanti bisa beda. Nah kalau ini Elementor, sebelumnya kan kontak form, ini udah Everest form, TypeGrill demo importer. Oke, selebihnya tinggal kalian coba intinya. Kalau udah nyoba tuh intinya udah bisa. Lah, lalu tentang ini tema. Pada dasarnya saya ulangi ya, memang customnya itu dari tampilan sesuaikan. Atau kadang-kadang pun dia nyediain yang ada kata-kata option. Optionnya apa? Ya kalau dia cuma nyediain ini sih dia promosi biasanya. Jadi bisa kalian skip kalau cuma begini. Kadang ada dia menyediakan ya, mengcustomnya bisa jadi dari optionnya itu juga. Kalau cuma sekedar ini ya dia cuma sekedar nyampain untuk promosi dia. Sama kayak yang tadi. Jadi kita mau nggak mau bisa dari sesuaikan ini. Oh, nah global bisa ngapain? Ya tinggal kita ubah dari sini lah. Kalau udah mentok lari ke yang Elementornya. Oke. Pak, tidak diketemu Pak di bagian sini. Ya berarti di Elementornya dia posisinya. Udah ya. Rajin-rajin coba itu ya. Kalau ribet cari tema lain. Tapi jangan lupa nonaktifkan dulu. Sebaiknya jangan coba langsung di jawaban. Lah. Lalu nggak ada pertanyaan? Nah, berarti cerita tentang mengcustom beres. Nah, plugin sendiri ini ceritanya tambahan kita. Contohnya apa? Kita lihat video private, trending, follow us, travel, habis. Nah, di sini belum ada misalnya pengunjungnya sudah ada berapa. Paling gampang ya nyari itu misalnya. Jadi di bagian kanannya lah misalnya ya. Bagian kanannya harusnya disebutnya sidebar, right sidebar. Kita bisa nyarinya di mana? Biasanya di bagian widget. Jadi di widget nanti tinggal kalian coba kayak gini. Nah, dia sidebar kanan ada cari, sidebar kiri tidak ada. Dia baru loading ternyata. Nah, ini poster baru dan segala macam. Yang kita mau nyari tulisan nanti adalah yang kita mau cari tulisannya latest, trending dan segala macam. Nah, karena ini pakai Elementor nanti. Kalau saya ngeklik Calvin melihat Safira, inilah cari poster baru dan segala macamnya.
Oke, berarti sidebar kanan ini. Nah, kalau kita mau nambah counter pengunjung, caranya adalah ke plugin. Oke, ceritanya kita mau nambah counter pengunjung ya, tambah baru, mirip cara pakainya dengan tema. Kita cari visitor counter, tinggal tunggu. Kalau yang masih bisa ikutin ya diikutin aja. Nah, di sini ada beberapa jenis pembuat post view dan segala macamnya di visitor counter. Karena yang di bawah makin parah, ya saya coba yang di atas ini aja. Tinggal install, tinggal tunggu, aktifkan. Persis caranya. Tinggal install, nah udah selesai, aktifkan. Oke, lanjut. Apa ya tadi? Oh, yang udah aktifin ini visitor counter ya. Dia adalah extend visitor counter. Kalau udah, kita cari di mana dia ditaruh ya. Kebetulan tidak kelihatan di mana lah. Kebetulannya pos dak deh, ini di mana taruh. Kalau Everscope ada kelihatannya, Elementor ada, dia ini di mana? Nah, kakak kelas kalian rata-rata bingung nyari gininya nih. Biasanya kalau yang nggak ada ya kita cari di, kalau nggak peralatan, di pengaturan. Kebetulan ada. Oke, tinggal kita klik. Kebetulan dia taruh di sini. Nah, maunya bentuknya apa? Oh, yang inilah kata kalian, yang paling pertama ya. Kalau sudah, save check. Nah, cara pakainya sekarang. Pengaturan sudah disimpan gitu ya. Cara makainya gimana? Saya mau naruhnya di bagian ini nih, nah berapa counter pengunjung. Berarti kan yang saya sebut tadi itu widget. Widget itu apa? Di pertemuan sebelumnya udah saya sampaikan harusnya ini. Widget itu adalah area pada halaman web kita yang bisa kita taruh, misalnya iklan, terus fitur-fitur dari sistem kita, gambar-gambar, galeri. Cara nambahnya, karena mau nambahin di kanan ya, bisa dari blok baru ini. Nah, kalau mau cepat, tadi itu kan visitor, tinggal ketik visitor, ini dia, klik, dia naruhnya di mana? Biasanya paling bawah. Jika udah selesai, cak-caknya udah selesai ya, saya perbarui cak-caknya. Kita mau melihat posisinya ada di mana. Nah, harusnya ada di bawah. Cuma dia nggak naruh gambarnya itu sehingga seolah-olah not found. Ini kan ada angka 3 nih, yang lainnya nggak ada. Apa yang mesti dilakukan kalau begini? Ya mau nggak mau kita ganti temanya, bukan tema WordPress-nya, tema yang diaktifin dari plugin. Nah, saya coba yang ini pula misalnya. Saya save, saya tinggal reload. Nah, udah ada perkembangan tetap jelek, kita cari yang lain lagi. Ya ujung-ujungnya kalau nggak kepakai, buang. Jangan gunakan yang dia lagi maksudnya. Sampai lah tetap giat. Nah, jadi apa ya? Saya coba apa yang saya rekomendasikan untuk kalian. Plugin. Karena plugin itu akan sangat banyak. Ya, nih ada namanya WPS Visitor Counter nih. Nah, berarti yang ini walaupun kita udah pakai ternyata dia nggak berhasil. Mau nggak mau gimana? Pluginnya kita nonaktifkan. Nah, yang udah dinonaktifkan habis itu dihapus. Jadi setelah nonaktif
pilihlah hapus, karena apa kenyataannya nggak kepakai. Udah ganti tema, yang tadi itu ganti tema tampilan, tetaplah sama. Nah berarti saya mesti cari yang lain. Apa yang saya rekomendasikan untuk counter pengunjung namanya WPS Visitor Counter. Berarti, nah tinggal cari ini. Nah ini dia nih. Saya tinggal aktifkan. Ternyata sudah ada saya install di sini. Berarti sudah saya pernah tunjukkan juga di kelas kalian. Nah, tampilannya sama dia di pengaturan. Nah, ini dia barangnya. Warna-warni, kena centul lah kata kalian. Oke, kita coba sekarang. Berarti di tampilan widget. Nah, bagian tadi itu. Nah, dia bagian kanan lagi loading. Biasanya nih karena belum nampil. Tuh baru nampil. Lebih enak sih biasanya makanya yang versi widget klasik namanya. Jadi selain editor klasik, ada juga widget yang untuk klasik ya. Di sini mana dia nanti? Udah hilang. Berarti saya tinggal tambahin, cari yang visitor yang tadi. Nah, tidak ada opsi perbarui. Saya tinggal reload. Nah, keluarnya gini, ada warna-warni. Ngapain tulisan gini? Dia hitam ketemu hitam, jadi memang bermasalah. Ya, karena hitam ketemu hitam tuh, tapi harusnya sudah ada seperti ini. Ya kalian cari berarti temanya jangan kayak gini kalau mau pakai yang visitor ini. Oh, tinggal ganti warna nih, cari yang lain. Mana tadi itu yang pengaturan WPS. Nah, font color jadi putih cacanya. Kita save, kita reload. Nah udah, berarti nggak perlu diblok, udah kelihatan. Oh, yang ininya kenapa transparan kan tadi itu ada tampilan lain tuh. Nah yang inilah biar kelihatan. Misalnya saya save, saya reload. Nah belum berubah. Ctrl Shift R lagi bandel lah ya, berarti kita coba cari yang lain. Oh belum terpilih. Nah pilih ini, ternyata tombolnya berbeda, ada yang kiri ada yang kanan. Nah penyebabnya itu yang tadi itu saya nyimpan untuk yang kanan berarti. Nah yang ini nih masih bermasalah, ternyata mirip dengan yang tadi. Ya mau nggak mau berarti cari yang lain. Masa ada warna-warni terus ya, nggak seru buat misalnya. Enak boleh deh ya, Dueko tuh berarti dia maksimalin untuk animasinya berupa counter ya. Dah kurang lebih gitu. Nah jadi ada plugin itu hanya untuk tampilan enggak, untuk keamanan pun ada. Contoh berikutnya, kalau kita logout di sini kan nggak ada tampilan captcha tuh, misalnya captcha nih kayak gini nih, salah satu captcha. Nih, salah satu captcha adalah I'm not robot dari Google tapi. Jadi kita bisa nambahin kayak gini untuk apa? Ya menghindari serangan brute force namanya. Di kita kan nggak ada nih. Jadi orang berapa kali nyoba, saya gagal login nih. Tidak terdaftar. Admin sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai berapa kali boleh salah? Berapa kali? Tidak ada batasan kan? Sehingga apa? Nunggu waktunya jebol, ya nggak? Nah kita bisa membatasi serangan ini, misalnya udah sampai 3 kali lock IP itu nggak bisa akses halaman ini. Ya ada pluginnya, namanya plugin untuk keamanan. Nah coba kita cari plugin untuk captcha, WordPress captcha misalnya. Nah tinggal cari really simple captcha, kita coba lah masing-masing nih. Cara makainya nih, dia kontak, oh dia sampai begini tulisannya. Nah saya coba lah, saya cari tulisan ini langsung tambahin dari plugin tadi, tapi kita tidak perlu login dulu.
karena mau nambahin plugin kan dari plugin terpasang. Ini nggak wajib ya, zaman kalian nih, angkatan kalian nggak wajib pakai plugin. Jadi makanya di soal UTS tuh saya buang cerita tentang plugin. Nggak ada kalian. Karena apa? Rata-rata kakak kelas kalian bingung. Bingungnya di mana? Nggak tahu tampilnya di mana kata dia. Ya ujung-ujungnya nggak kepakai. Daripada bingung ya saya bobotnya banyak di konten. Really simple captcha ini ya, install, tinggal tunggu sampai kayak tadi. Kalau udah aktifkan. Manfaatnya apa? Sabar. Nah udah selesai, aktifkan. Saya coba buka browser satu lagi, yang ini. Nah alamatnya kan harusnya tetap sama nih, si elang wp admin. Nah di sini belum ada apa-apa. Kita cek emang apa yang bisa dilakukan oleh si really simple ini. Di peralatan nggak ada, di pengaturan nggak ada. Nah dia mesti ngapain dong? Nggak ada apa-apa di sini. Is because from another plugin is original. Ternyata ya kita pun nemuinnya nggak ada di sini, dan dari hasil ini pun nggak ada juga. Ya berarti mau nggak mau tidak digunakan. Nah kalau kalian pernah lihat soal yang saya tampilin sebelumnya, saya ada nyontohin di 2122 genap, misalnya pengajaran tag web. RPS Kemun, oke. Nih saya udah namain, namanya WP Captcha ya. WP Captcha ini yang mau coba saya kasih nih sekarang. Sama caranya dari plugin, tinggal kita tambah baru. Tadi kan yang really simple, kali ini WP Captcha. Mana barangnya? Kita coba cari. Recaptcha ada, all-in-one ada, really simple ada, sangat banyak ternyata ya enggak. WP Captcha, WP Captcha, WP Captcha, simple login. Ini apa? Nah, kita coba lagi. Coba terus karena ini WP Captcha, WC malahan tulisannya. WP Captcha ada juga di sini. Saya coba install. Nanti pakai yang mana? Ya tergantung yang bisa. Oke, sama pada intinya. Kalau kita belum tahu, kita mesti ya nyoba dulu install. Kalau sudah, diaktifkan. Saya coba inilah, aktifkan yang simple login. Baru yang satunya habis itu. Tinggal tunggu. Namanya simple login captcha. Di pengaturan nggak ada, di peralatan nggak ada, nggak nampilin menu apa-apa. Di sini baru ada. Ya, salah satunya adalah ngetik. Kalau saya ketik admin nih, kan udah bener nih admin, tapi ininya salah. Saya login, dia nggak mau. Ya, pertanyaan. Kadang ada yang berupa gambar, pertanyaannya bukan teks dan seterusnya. Nah, tambahannya model seperti ini. Jadi untuk menghindari bot yang menyerang, saya coba nonaktifkan. Saya coba yang satunya. Yang satunya adalah WP Captcha. WP Captcha kebetulan ada di sini menunya. Jadi saya tinggal klik. Wih, kata kalian, ada beberapa. Coba yang icon lah. Kayaknya lebih mantap kan jadinya kan. Next. Number iconnya 5. Ini udah next. WordPress registration. Ini yang tampilnya di mana aja, udah. Nah, oke. Delete setting, udah, nggak ada apa-apa. Nah, kalau sudah, coba lagi di sini. Bentar. Wih, katanya truk. Ini truk. Admin. Jaknya salah. Udah, berarti kan orangnya harus ada ekstra untuk ngetes yang ini. Ya, untuk keamanan. Sebenarnya ada yang versi instannya,
tapi bukan CAPTCHA ini, namanya di plugin tuh all-in-one WP security. Jadi di situ udah bisa ngatur alamat webnya, bisa kita ganti all-in-one WP security. Nah, dia bisa ganti, salah dari sini, tambah baru all-in-one WP security. Ya, dia udah menyediain banyak fitur untuk mengamankan web kita. Nih dia nih, AIOS nih. Nah, salah satu contoh adalah ppm.maluhur.co.id. Nah, web ini dibuat pakai WordPress juga. WP admin kan kita login dari tadi kan? Enter. Not available. Bukan ini alamat loginnya. Saya ganti, kalau nggak salah ini. Nah, lari ke sini. Ini pun udah diganti, jadi bukan HTTPS, dia masuk ke tempat lain, di redirect maksudnya. Kita bisa ganti alamatnya jadi alamat lain. Terserah kita. Jadi orang susah nebaknya untuk loginnya apa. Oke, masih banyak intinya. Di sini nih dia paket komplainnya ya, tinggal ngeklik jadi. Tapi untuk UTS, sekali lagi saya nggak ada minta kalian kayak gini ya, jadi skip. Kalian fokus aja ke tema, ke konten. Udah ya? Ada pertanyaan lagi terkait materi? Udah deh kan? Nah, jika tidak ada, ini saya mau ulangi tentang soal UTS yang barangkali kalian masih belum ngeh juga, mana pos, mana pick. Oke, kan tadi ada yang nanya kan? Siapa yang nanya tadi ya? Sudirman ya? Siapa buat? Yang nanya tadi emangnya udah tahu bedanya? Hah? Halo? Jangan-jangan lalu Pak ada yang nanya siapa itu yuk? Nyesel gue nanya kata ya. Tidak, bukan kayak gitu ya. Jadi gini, kita lihat ya. Ada loh yang nanya tadi siapa yuk? Nih, Melki Siombing nih, ya enggak? 5 laman berarti dibikinnya di laman ini. 5 iko. Ya, Siombing mana Siombing ya? Oke. Sip. Posnya yang minta 10, tapi itu minimal. Kenapa? Ya kalian bisa jaga-jaga daripada tidak maksimal saya nilai ya. Ya mending bikinin lagi. Oke, itu maksudnya. Intinya kan belum tentu maksimal tuh, makanya saya tulis ada kata-kata minimal tadi itu. Minimalnya bikin berapa pos, berapa pack. Boleh lebih, tapi kalau kurang ya tentunya nggak dapat nilai poinnya, bobotnya itu nggak maksimal. Oke, kita lanjut yang ini. Jadi pembahasan tentang materinya untuk sampai UTS sudah selesai, sampai pertemuan 7 ini. UTS kan soalnya udah saya kasih. Yang belum tahu aktif-aktif lah ngeliat di grup nih. Oh, soalnya sudah saya sampaikan nih di setelah Agung Marduan join nih ha. Sebelum 5 Mei, yaitu 4 Mei. Jadi yang belum tahu sudah ada ya soalnya. Inilah soalnya untuk kalian kerjain. Nindi dan ini baru tahu lah ternyata ya. Hehe. Jadi soalnya telah ada itu dikerjain. Oh, nengok citra nih kalian ya. Nah, kita lanjut. Silakan di download. Kalau nggak ngerti pembahasannya tonton videonya, ada saya bahas. Ya, yang saya bilang nih saya kasih duluan ke kalian, biar kalian bisa ngerjain dulu. Saya bilang gitu kan. Seminggu yang lalu, sekarang tanggal 11. Nah, kelanjutannya kapan ngumpulinnya? Berarti tanggal 18 paling lama. Oh, sampai itu sudah jelas kan? Saya balikin lagi lah nanti. Nih, saya tampilin lah daripada Pak, apa ya Pak? Kalian terlalu rajin kan nonton videonya. Oh, udah. Nah, kita coba bahas bentar. Intinya jangan berharap remedial ya, tidak deh remedial. Jadi kalian ngerjain masing-masing tuh lah nilai masing-masing tuh lah.
Ingat pengalaman masa lalu mata kuliah di PWL yang kalian coba-coba tuh, ingat-ingat, tahu dapetnya lajiat kan. Nah, daripada nyesal lagi maksudnya, jadi usahakan sebaik-baiknya. 11 Mei normalnya harusnya soalnya saya kasih hari ini, tapi ingat sebelumnya juga udah pernah saya kasih. Tidak tonton, berarti kalian lagi melamun saat saya jelasin. Ya, jadi waktunya 1 minggu, sebenarnya udah 2 minggu, jadi bahkan udah sebulan. Kenapa sebelum libur Lebaran tuh kalian udah saya kasih? Yang dikumpulin adalah folder aplikasi. Kalau latihan kita ini namanya elang, dan file PHP admin itu yang kita dapat itu file SQL dari PHP admin hasil ekspor. Saya ulangi ya, jadi yang dikumpul adalah, intinya salah ngumpul, pokoknya tidak dapat nilai, tidak tahu apa lah kalian ya. Berarti kalian klik home dulu, kalian klik export. Ya, yang kita latihan ini kan adalah elang-elang dan custom. Jangan pilih semua gini, beda artinya. Yang kalian kumpulin kan DB elang. Iya, kalau kalian cuma beberapa ya, yang saya ini kan banyak bener ya. Berarti DB elang, DB 2223 mana ya? Nih, yang nih. Nah, ini baru terpilih satu nih. Kalau sudah cari tombol go atau tombol import. Ini kebetulan nggak ada di sini di kanan, berarti pokoknya kalian carilah posisi yang kalian di mana. Kan udah download nih, dapatlah filenya. Nah kayak gini dia nanya mau disimpan di mana tadi ya. Kebetulan saya nyimpannya di elang. Saya bikin di folder DB. Saya pastein di sini. Save. Nah jadi aplikasinya adalah elang. Database saya adalah yang terbarunya ini kan. Nah, banyak 8.000. Ini saya nggak butuh. Saya hapus. Ya nggak dipakai, nggak usah kumpul itu ya. Daripada nanti saya import itu tahu-tahu salah, kan rugi di kalian kan. Kumpullah jawaban yang benar. Udah jelas yang ini? Saya ulangi. File SQL ini diperoleh dari PHP admin. Jika lupa, tonton video pertemuan kedua yang cara backup. Klik home, klik export, pilih yang database yang digunakan. Kebetulan yang saya tunjukin ini adalah sesuai yang latihan elang. Jelas ya? Bikin aja folder DB di situ. Udah, taruh file SQL-nya. Jika sudah, kan elang adalah aplikasinya. Berarti mesti diapain? Si elang ini dijadiin zip atau 7-zip bebas. Udah. Tinggal kalian tunggu, intinya dia habis dikompres. Nah, itulah yang mau dikumpul ke saya. Tapi tunggu sampai sude ya, jangan tidak sude itu kalian buru-buru copy, ujung-ujungnya nggak jadi, ekstrak pun nggak bisa, ya nggak bisa dinilai 0. Maksudnya tunggu prosesnya ini sampai selesai. Oke, jika udah paham, kan tinggal ngirim ke saya. Nah, ngirimnya gimana? Kalau udah selesai sebelum waktunya, paling lambat tuh saya minta ngumpulin di pertemuan selanjutnya, pertemuan 8 tuh saya tinggal ngopi aja dari kalian. Kalian sediain flash disk, boleh nggak bareng-bareng? Boleh. Tapi filenya ini kan nanti ada nama Ilham tuh, Ilham ada yang kembar kan. Namain aja identitas lengkap. Nanti saya ulangi identitasnya apa. Name, nama lengkap, kelompok, sama mata kuliah. Maksudnya apa? Sabar, nanti saya tampilin ya. Yang pasti kan yang mau dikumpulin adalah ini. Jelas? Boleh nggak satu flash disk rame-rame? Jawabannya boleh. Boleh nggak sendiri? Boleh. Jadi setelah saya cek, oh filenya benar, ulang. Cuma ngumpul. Oh, kena kumpul sebelum lah kata kalian. Ya kumpul di Telegram saya berarti. Bukan di grup ya, jangan salah paham ya. Japri. Jelas? Oke. Ini intinya tinggal tunggu selesai. Nah, sembari menunggu kita bahas soal lagi. Kita kecilin biar jelas ya. Nah, ini yang poin kedua ini yang sedang saya kerjain, yaitu jadiin file kompresi, file dekompres, zip maupun 7-zip maupun rar. Salah satu. Ngumpul paling lambat Kamis 18 Mei jam 7 malam. Pak, ulas udah sebelum itu buka malam-malam nemu, tidak takut kalau kata horor kata kalian kan, kirim ke Telegram. Tidak usah datang jadi di saat ini ya. Jelas? Cara ngumpul jelas.
Pak, kuning kuota kembang kempis kata kalian. Nah, ngumpulnya berarti ke lab nih jam segini. Itu tapi paling lambatnya kalau mau lebih cepat ya boleh temuin saya. Tapi di luar jadwal tuh saya tidak tahu, tidak dijamin bahwa ada di tempat ya. Janjian dulu. Nah, yang tidak boleh itu intinya karena individu, ini sifatnya individu tapi boleh bawa pulang. Yang tidak boleh itu ngumpul jawaban yang sama atau mirip dengan yang lain. Itulah yang zaman kalian UTS dulu tuh yang saya bagi-bagi nilainya ada sisa 8, ada 18 ya karena jawabannya sama. Kok tahu sama ya jelas lah sama, errornya sama di situ ya enggak? Apalah lupa? Oh lah, bagus. Nah, telat ngumpulin kurang nilai. Udah sih. Instruksinya ya hanya cerita inilah pernah saya sampaikan intinya ceritanya cerita kalian. Kayak si Lola misalnya cerita di apotek lagi ngapain, nah itu boleh dicerita. Hari ini kedatangan dokter tampan, nah tuh foto dia sama dokter tampan. Oke. Sudirman, nah ketemu sama jenderal misalnya ini seragamnya salam, boleh kayak gitu. Yang penting ada foto Sudirmannya juga. Oh, lah. Yang kalian lagi lebaran kemarin boleh enggak? Boleh. Yang penting ada kaliannya. Jelas ya kaliannya yang mana. Nah, judul harusnya udah nih URL tinggal ngikutin ini. Bedanya kalau kita latihan kemarin tanpa kelompok, yang ini saya tambahin kelompok. Pak, boleh nggak install baru WordPress ya? Boleh. Justru saya saranin ya, kalau nggak mau bingung, install baru. Kontennya tinggal kita ngambil kok dari ekspor itu. Nih, kalau lupa nonton video ya. Dulu saya udah saya tunjukin peralatan, ada ekspor. Ya nggak? Tinggal kita ekspor semua isi atau post atau laman atau apa. Nah, kita kan maunya post dan laman, berarti post dulu, laman dulu. Udah, sama media satunya. Unduh, tinggal kita import sini. Dia butuh plugin apa ya kalian tinggal install. Nah, ini install sekarang ini import post. Nanti file XML dapatnya. Ya, tinggal kayak gitulah. Udah, dia bisa jadi hak milik kita nanti. Walaupun kita ngerjainnya di localhost yang lain. Ini kan elang, kalian ngerjainnya localhost folder apa misalnya. Nah, yang udah kalian kerjain bisa dipanggil lagi. Kalau lupa caranya, sudah saya sampaikan, silakan ditonton. Nah, ini sesuaikan dengan nama depan masing-masing. Calvin Andrean, berarti Calvin nanti foldernya. Salsabila Kena, Salsabila, jangan Kenanya. Salsabilanya, nama depan yang diminta ya. Kalau 3 suku kata, apa contoh 3 nih? Nih, Muhammad Fajar Nanda, berarti Muhammad foldernya. Nah, Muhammad mana nih? Muhammad ya berarti karena kembar 4 nih ya Muhammad pula namanya. Ya kebetulan kan saya mintanya nama depan, nah berarti Muhammadnya. Jangan nemu aja udah salah berarti di sini ya. Kebetulan nama satu suku kata ya Sudirman kecil. Oke. Lola. Al-Fatih ya Al aja. Jangan minus daripada error nanti. Ya. Oke. Ini 2 sendiri dia dibanding yang lain kan nggak ada. Eda ya. ILH. Oke, berarti Edi underscore yang di mana? Nih ada ini minta di sini nih. Yang 2 tadi AL underscore. Kebetulan kan kasusnya cuma Al-Fatih aja. Lah. Salsabila Kena berarti Sal. Nindi berarti Nin. Jahra apa namanya? Salsabila Zah aja berarti. Lola Lol. Ya emang benar kan? Firdaus Yusuf nih Yus berarti. Oke, karena saya mintanya 3 di sini. Wah, username-nya adalah nama depan masing-masing. Pak, yang Muhammad gimana ya? Kebetulan Muhammad, aslinya ya Muhammad. Jangan sampai kurang ya. Saya ngelihatnya sesuai sistem di sini nih lah. Ya Muhammad, Natalia, Nindai. Jangan pakai I, kalian ganti Nindi pakai I, nanti lah salah saya tidak bisa login. Ngerti kan? Nah, Salsabila misalnya. Sasa bukan salsa ya. Sasa ini lah ketik sas berarti. Febi. Nah, berarti Febila, jangan pakai Febi I. Ini kan Febai nih. Jadi pakai Febai. Jelas ya harusnya ya.
Jangan kalian pelintir-pelintir nama kalian lah. Walaupun saya sering manggil laki, gunakan Adriana. Jangan usernya laki karena saya minta nama depan Aji. Jangan tulis Aji doang, tapi ADJIE. Agung ya Agung. Nah kalau Al Fatih ini apa? Al user Al, password Al. Oh, Al Fatih yang kamu user Al, password Al. Paling gampang, 2 huruf yang dia. Calvin ya Calvin, Citra, Dela, double L, Edo. Kecil, jangan lupa. Tahu kan lo udah nih harusnya nih. Nah, password permaling dari pengaturan permaling itu. Nih, pengaturan permaling. Nah, cari sesuai yang diminta soal apa di sini. Oh, terus apa lagi? Tema yang dipilih sebagai tema utama harus dalam keadaan aktif. Maksudnya apa? Yang saya aktifkan adalah color Mac kan. Oh, aku jatuh cinta ke color Mac lah kata kalian. Berarti ini kan yang dikumpul, dia harus dalam keadaan aktif. Nah, kalau udah aktif, berarti yang tidak dipakai, tahunya dipakai gimana? Dia nggak ada tulisan induknya siapa atau anak dari siapa. Contoh, ini kan ada landing ya, construction juga ada dari di bawah tadi. Nih, keren. Dia adalah turunan dari construction landing page. Nah, kalau ada 2 seperti ini, kalau ada turunan-turunan, yang kalian gunakan adalah ini, tapi dia punya induk namanya ini. Turunan, induknya kan ini. Berarti sisain dia ini aktif, sisain ini dan ini doang, yang lain berarti kita hapus. Oke, karena dia terkait. Nah, walaupun di soal saya tulis sisain 1 kecuali dia punya tema induk, berarti sisa 2. Oh, nah karena yang saya menggunakan color Mac, berarti cara hapusnya adalah saya aktifkan dulu color Mac, yang lainnya saya pilih hapus. Cara cepatnya ada nggak? Ada, tapi lebih aman kalian klik satu-satu seperti ini. Cara cepatnya sih kita tinggal ke web tabs, tinggal ngapus yang nggak dipakai. Nah, nih, saya tinggal ngapus ini nih, sama kok. Tapi kalau kalian salah hapus, ya bukannya makin bagus, ujung-ujungnya web kalian jadi makin berantakan. Nah, ini udah selesai kok, tinggal 1 ini. Tetap sama nggak tampilannya? Ya tetap color Mac inilah. Oke, jadi ada cara cepatnya sebenarnya daripada klik satu-satu, yaitu tinggalin folder dan file index doang. Lah, tapi lebih aman jika kalian klik hapus. Nah, yang maksud saya itu kalian ngumpulin tema cuma 1 ini. Lah, kelanjutannya pengguna selain admin ini kalian tinggal bikin, berarti ada 4 pengguna semuanya dengan peran yang berbeda. Dipahami yang saya minta di sini, hari ulang tahun kaliannya yang belum terjadi. Pak, ulang tahun bulan Februari kemarin pas Valentine kalian ulang tahun, enggak? Atur di Valentine 2024. Pak, bulan Oktober lah ulang tahun. Ya, bulan Oktober tahun 2023. Lah, CV-nya tentang kalian sendiri. Nah, ini yang saya minta bukan demo. Konten yang minimal 10 post, 5 page. Kalau kalian bikin ala kadar ya dapat nilai ala kadar, jangan heran. Tapi kalau kalian saya lihat bikinnya sepenuh hati nih, ya udah nggak saya kasih 40. Oh, page 5 page ini jadiin menu. Jadi bobotnya untuk page itu 20, untuk menunya 5. Berarti kalian harus cari tema yang support untuk nampilin menu kayak gini. Nah, nanti saya cek bener nggak ada laman yang kayak gini nih. Kan tinggal ngecek setelah saya login kan, saya cek di sini ada nggak laman contact us, food, health, news, politik. Oh, ada, berarti benar. Tapi bukannya demo import kayak gini ya, yang kalian bikin kan versi yang kalian nggak dihitung yang demo import nih, yang demo konten nggak dihitung. Oh iya, ada hitung yang cara cepat tadi itu.
Ya kalian mesti ngetik kalian sendiri cerita kalian. Tutorial make up ala Nindi misalnya, boleh kayak gitu. Oh, tampilan yang dipilih enak dipandang mata. 20 dapat dah. Kalau cakep tampilan yang ini ya, kalian pilih, oh saya jatuh cinta ke ini yang saya pilih. Kulihat bagus lah, oh bahasa dapat 20. Lah, berarti udah jelas. Lah tinggal ngumpulin. Oke, beres. Nah, soal UTS, dia ada pertanyaan? Karena udah saya share ya, kalau udah ini. Saya mau flashback ke ini nih. Siapa tahu ada yang belum tahu juga. Ini udah tahu harusnya. Ini udah tahu ya. Saya bilang tuh ya menjadilah proaktif, jangan diem-diem baik. Ora, yang ini bukan mau bahas dianya tapi identitas. Yang ini sebab akibat. Nah ini kan saya pernah kasih tahu kan dari awal. Ora, gunakan masker. Walaupun kalian bilang COVID lah berakhir, bukan itu maksudnya kita kan tetap jaga nih. Ora, daripada pas tekan naik gua sakit, gua udah hadir ya mau nggak mau ada kuliah pengganti nanti saling jaga maksudnya. Pas kaliannya lagi nggak sakit, kalian pun nggak hadir. Kenapa saya suruh begini? Ada cerita selanjutnya. Nah ini saya bilang, walaupun kalian berhalangan hadir, tapi jangan sampai ketinggal. Ya caranya gimana biar nggak ketinggal? Saya kasih tahu ada rekaman video. Kayak sekarang pun saya ada ngerekam video nih. Jadi bisa kalian tonton. Ya, yang pentingnya kalian ya kalau rajin ya harusnya walaupun kalian berhalangan hadir tetap bisa ngikutin. Ya jadi masalah tuh lada hadir, lada nanya, lada nonton, tapi tidak ngapa-ngapain. Ya ujung-ujungnya tidak tahu. Jelas ya sampai ini ya. Sekali lagi speakernya sengaja saya taruh di belakang biar yang belakang-belakang tuh dengar jelas. Nah jadi saya ulangi tiap pertemuan masker. Oke, justru lah dari pertemuan pertama saya kasih tahu. Terus saya bilang ini jangan sampai tertinggal karena tiap episode tuh ya tiap pertemuan tuh bahas episode hari ini akan dilanjutin episode selanjutnya. Oh, terus apalagi? Nah LMS ini memang belum jadi, belum saya terusin apapun sejak hari itu tuh ya karena ada gawean lain. Tapi saya bilang kita menggunakan Telegram channel dan grupnya untuk diskusi dan koordinasi. Jadi kalau ada apa-apa, tanya saya di Telegram. WA kalau yang kalian lupa logout, lupa email itu, ya. Lanjut. Nih udah nih jangan malu bertanya, jangan malu menjawab, jangan diam-diam. Nah kemudian selebihnya diam. Udah saya sampaikan juga nih ya. Makanya teman Al-Fatih ada saya tulis tadi lu bising tadi ya. Karena dari awal sebenarnya udah saya kasih tahu kok. Ya kalau udah ketinggalan atau apa selebihnya diam aja. Nah kalau ditanya apa udah ada. Ini juga ada nih nilai kalian tuh bisa saya tambahin dari sikap kalian, dari etika kalian bisa juga berkurang dari sikap dan etika kalian lah ade. Udah, jadi bukan mengada-ngada dari awal lah saya sampaikan maksudnya. Kehadiran di bawah 70 itu udah lulus saya bilang. Solusinya cuma nih gampang banget cukup ngabarin ke saya. Kalau berhalangan hadir sehingga ya minimal kehadiran tuh bisa 100 walaupun kalian sakit izin. Oh, lah jelaskan maksud sampai sini kan? Oke sip. Kemudian grade-nya harusnya udah tahu tinjauan nilai perlu nggak? Ya jawabannya tergantung kalau ada kesalahan penilaian. Kalau tidak ada ya tidak usah apa gawe. Nah nih yang mau saya bilang. Kalian kan mau ngumpulin jawaban tuh UTS-nya nanti. Jangan lupa ada NIM, ada nama lengkap, mata kuliah kelompok. NIM-nya ya NIM kalian berarti nama file elang tadi rename. NIM kalian namanya lengkap, jangan cuma elang doang atau ilham doang, tapi ada NIM, ada nama ilham. Mata kuliah apa bisa jadi ketukar sama yang ilham yang kelompok A nanti. Ya. Kalau nama Agung saya enak Agung Marduan kan satu-satunya misalnya. Kalau yang lain tuh ya jadi biasakan komplit kayak gini aja. Siapa tahu kalian kembar, bukan kembar, namanya sama tapi orangnya berbeda. Nah ini juga yang saya bilang nggak masalah selama kalian yang ngikutin lah ketinggalan tuh apa, usahain ya nyari info. Nah ini juga saya bilang jadwal ngajar udah. Nah terus saya bilang yang ada cita-cita minta duduk di depan, namun tidak di cita-cita ya paling belakang kan kalian duduk tetap HP lah berarti ya enggak. Sebenarnya sudah saya sampaikan semua di situ. Cuma masalahnya tak dengar tidak kalian.
lah nyatat lo mana ini udah banyak nih. WordPress juga sudah saya bilang, WordPress ORG ini kita fokusnya di sini. Oh, nah terus gimana, ada nih yang penting nih untuk tugas. Saya tidak kasih tugas, saya bilang dari awal nih yang penting nih untuk kalian nih. Kalau kalian perfect hadir itu tugasnya udah ngikut juga 100. Jelas? Yang baru tahu ini ya saya kasih tahu ya. Jadi perfect hadir udah pasti 100 tugasnya. Sekali izin, sekali sakit itu minus 5 untuk tugas. Tugas ya ini ya, bukan kehadiran. Jadi sesuai elemen. Yang ini nih nggak mungkin saya ulangi tiap kali ya, intinya barangkali kalian baru tahu nih. Nah, kehadiran tugas UTS UAS, jadi ada 4 elemen. Kehadiran nih kalian kayak hadir sekarang di sini atau izin atau sakit, intinya ngabarin buat alpha. Itu bisa tetap 100 tuh. Kalau ngabarin berhalangan hadir. Tapi tugas yang saya minta tuh hadir terus baru 100. Jadi saya nggak ngasih tugas apa-apa nih. Kenapa? Nah, saya cukup ngecek kayak gini nih nanti nih. Contoh, Alfa Rabi nih, sekali izin hadir-hadir. Nah, ini ada pengurangan tanpa masker nih. Nah, di sini saya belum ngecek. Ini kan hadir juga. Berarti saya nggak tahu dua ini. Kalau dia ngabarin izin-izin juga dua ini, berarti 3 izin minus 15. Udah 85 nilai tugas dulu ya. Oh, udah? Ngerti tak? Sakit. Edi nih, Edi baru sakit sekali. Ada nggak Edi ya? Edi Setiadi, tadi ada perasaannya. Nah, Edi hadir nih. Berarti si Edi minus 5. Ini hadir-hadir nih untuk amal ibadahnya ya yang saya minus ya. Untuk amal ibadah ke UTS maksudnya. Kalau yang ini kan kehadirannya ya, nilai kehadirannya 100 walaupun dia pernah sakit 100. Nah, kelanjutannya yang sakit ini jadi nilai tugasnya minus 5, berarti nilai tugasnya 95 sementara nih. Kita belum tahu kan ke depan nih. Nah, makanya yang saya prioritaskan tuh kalian minimal hadir dulu maksudnya. Siapa lagi Alpa udah 2 nih, Iqbal. Ada nggak Iqbal Naufal? Udah deh. Nah, dia udah di sini. Ini kan tiap Alpa 10, 20 tambah 5, 25. 25 berarti 75 nilainya. Kalau di sini alfa juga berarti yang kurangin lagi lah. Nah, setiap alfa itu minus 10. Makanya saya bilang ngabarin saya tuh paling gampang sebenarnya, cukup kalian telegram aja Japri. Japri itu ini direct message kayak ini nih. Oke, Citra lah saya izinkan kayak gitu. 11 Mei kan tanggalannya kan. Saya copy untuk bukti Citra Melinda. Nah, kalian lihat sendiri nih. Nih, dia kan bilang sakit tuh tadi tuh. Tuh. Karena sakit mah kata dia. Lihat di sini lah gampang. Lagi kumat kata dia. Udah. Nah, berarti kita tulis di sini sakit. Bukan nak ngulok dia ya, tidak ngulok tidak. Nah, untuk contoh baik. Nah, berarti kalian lihat nih. Pertemuan 5, pertemuan 6 yang tanggal 4, tanggal 6 bersih kan chatting dia kan? Gak ada kan chatting ke saya kan? Berarti kan gak ngabarin deh, karena ini udah komplit saya delete. Jangan kalian pilih ini saat ngapus chatting, kalian jangan pilih ini karena di saya juga pasti kehapus walaupun udah lama. Kalau mau ngapus gak usah centang, berarti delete. Nah ini nih di dia tetap ada tuh. Jadi kan saya nggak ganggu bukti dia. Kenapa saya belum baca? Istilahnya banyak banget yang chatting maksudnya. Memang belum saya rekap. Nah, karena siapa namanya Citra nggak pernah ngabarin di sini, berarti ini alpha dia. Nah, kalau kalian lihat chattingnya tadi saya dan Citra kan hanya tanggal 11 Mei kan. Nah, makanya yang sudah-sudah tuh kadang saya hapus. Belum baca. Kalau udah saya baca saya hapus. Nah, udah alpha 2 kali. Sakit sekali, ini kan sudah 10, 20, 30, 35. Udah, yang dia ngabarin kan tanggal ini kan. Yang ininya ada, sudah saya catat. 2 ini nggak ada ngabarin. Udah, saya ulangi ya. Siko, 2, 3, itu kan 15. Ditambah 10, 10. 20 ditambah 15, 35, 65. Itulah tugas dia. Pak kecil kayak inilah orang tidak tobat-tobat nih. Pertemuan DPWL kemarin kayak ginilah masalah dia ya enggak. Nah ini saya kasih solusi.
Solusinya gini, konsentrasi. Pak, kemana ya nih kata untuk tugasku? Enggak lah, masa bapak ukur dari kehadiran. Kadang ku dia pegawai lemburnya, katanya. Udah, itulah aku nak kuliah online kata dia, ya enggak? Nih solusinya. Silakan kalian kerjain tugas yang ini. Kalau nggak mau diukur dari yang tadi itu ya, dari kehadiran. Kenapa? Sebenarnya yang paling gampang tuh kalian kayak gini lah tugasnya. Yang penting hadir dulu, nggak saya kasih tugas. 100 sudah. Terpaksa sakit ya, sekali sakit -5, tapi tiap kali sakit ya tidak tahu apa lah, mungkin nasib kalian kan. Nah jadi tiap sakit tuh dihitung -5 -5 -5. Udah jelas ya harusnya di sini ya. Nah Pak, kok nggak dihitung kayak gitu? Cuman nih cara kalian silakan bikin akun di wordpress.com. Setiap pertemuan tulis apa yang kalian pelajari di situ, jadi catatan digital. Catatannya itu ada gambarnya, ada teksnya, ini dilakukan ini. Tiap pertemuan nanti linknya kirim ke saya, itu untuk menggantikan yang kalau nggak mau dihitung yang seperti ini ya. Jelas? Bener ya? Nah kalau udah ada tanda-tanda silakan. Nah kalau ini nih Zahra nih, tidak perlu bikin begitu, untuk sampai cukup hadir 100. Nih sekali Yusuf, yang ini ada Yusuf Firdaus tadi ya, ada aman. Nah Rizky Pratama, deh. Muhammad Gifran ada tadi itu ya. Aminur Yanto nggak ada. Iqbal, Ilham, Fairon ada. Fairon. Nah yang ini nih belum saya cek nih, tapi tenang aja, selama ada ngabarin kayak nggak masalah. Bukan ngabarin telat, tapi ya kan kelihatan jamnya. Nih kayak gini nih, Ilham nih 6 Mei ada, nih ngapain boleh dia kirim gini nih enggak? Udah jelas, enggak ngapain, ini kan chattingnya berbeda nih. Oke, nah ini kan untuk tanggal 6, tanggal 11-nya saya nggak tahu nih mau ngapain nih orang nih. Ada orang yang di sini ya? Ada hal, ke depan ada masalah. Udah, intinya selama ada ngabarin, tidak masalah. Jangan kalian hapus intinya ya, karena itulah bukti kalian. Oh, Ilham 91 nggak ada, Iqbal nggak ada, berarti yang lain sudah. Oh, sekali lagi kalau kalian udah lihat nih Dela nih, ini kan ada nih kebetulan. Saya nggak tahu dua ini ada apa enggak dianya. Yang pasti kan saya panggil absen panggil gini ya pasti tahu lah orang mana ya enggak. Nih kayak ini Rizky Pratama, ada D dan Safira, mana namanya Safira. Nah ini ada izin sekali, saya tadi tidak ngabarin nih, cari Safira. Oh, lapor. Nah berarti kan ada itu, berarti 95 nilai tugasnya. Mana dia tadi itu? Nih, ngapain banyak 100? Kan kesepakatan ini, ya enggak? Kalau apa lah, ya enggak? Nah, tidak masalah lah. Intinya 95 bisa nggak dapat A, tetap bisa kalau ya UTS, UAS, kan masih ada kayak gitu. Masa separah itu cuma nggak dapat 100 dapat B ya enggak? Nah, kejarnya di situ. Jadi itulah kalau udah terlalu parah sakit ada usah izin, usah itu dulu. Nah jelas belum jadi ini. Kalau udah kita mau pulang nih maksud saya. Jadi tahap 1 itu tema pelagin konten beres. Tahap kedua baru coding. Nah, jadi kalau kalian selama ini ingel-ingel, mulai habis UTS jangan ingel-ingel lagi. Oh, karena udah mulai coding. Nah ya, ada pertanyaan nggak? Nah, jangan sedih lagi berarti ya. Bener ya? Oke. Yang nggak pakai masker namanya siapa? Hah? Itu. Dia tadi sebelahmu. Bukan saudara. Oh lah. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Yusuf Firdaus sudah. Lah. Oke. Atlet Binaraga Yusuf ya. Oh keren. Ajaklah Sudirman Fitness dia. Ya lalu diam dulu lah.
Yang rambut keriting sudah ya, kayak Naruto deh lalu. Ya, salah. Sudah. Lalu absen apa tadi? Ilham lah namanya tadi kan. Oh, sudah. Oke, dengar. Sekali lagi, kerjain UTS-nya, jangan nunggu pas hari Rabu baru kerjain, atau malahan Kamis pagi baru kalian kerjain, nanti tidak keburu. Udah, kerjain lah dikasih keluarnya dari awal nih soalnya, kalian kerjain lah. Oh, kerjain jangan basing-basing ya, kerjain semaksimal mungkin. Nggak ngerti tanya nih dulu. Oke, kayak nanti shopping dia nanya daripada dia sesat. Ya nggak, jangan salah tanya. Oke, saran saya kerjainlah sebaik mungkin, jangan sampai nyesel intinya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat malam, hati-hati di jalan. Terima kasih, see you, bye bye. Dadah, boleh pulang. Nah kan, ya selamat malam. Dah. Atas Dirman, ya hati-hati.